tidak mudah ya untuk kita melakukan satu kalimat ini, perintah ini gitu ya. Tetapi inilah yang Tuhan mau gitu ya di dalam kehidupan kita. Malahan kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita, kita sering ya dihadapkan dengan keadaan di mana semua tuh kita nggak ngerti kenapa ini terjadi ya. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu gitu ya? Banyak 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 pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita, di hati kita gitu ya. Kenapa Tuhan begini? Kenapa begini? Ini mau dibawa kemana sebenarnya? Gitu ya. Janji Tuhan itu indah gitu. Janji Tuhan itu misalnya salah satu janji Tuhan akan mengangkat kita gitu ya sebagai kepala tapi bukan ekor gitu ya. Tetapi kok dalam misalnya dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku gitu. Tapi aku mengalami hal-hal yang aku nggak mau gitu. Hal-hal sesuatu yang sepertinya tuh dalam tanda kutip ya, malah sepertinya membuat kita merasa bahwa di mana janji Tuhan, kapan janji Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mengerti gitu. Kita kadang-kadang kita banyak sekali hal-hal yang membuat kita apa ya, membuat kita kayak down gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika saya renungkan gitu ya, di mana akhir-akhir ini juga ya kami mengalami hal-hal yang banyak banyak hal yang menjadi tanda tanya di kehidupan kami. Mau dibawa kemana sih sebenarnya perjalanan hidup ini gitu ya. Eh, tapi Tuhan berbicara gitu ya, khususnya untuk kami gitu ya, bahwa kita nggak perlu mengerti dulu. Kita nggak perlu semuanya mengerti baru kita percaya. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca gitu ya, kisah-kisah Alkitab, kita semua tahu kisah-kisah Alkitab ya, di mana tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh utama Alkitab itu, mereka dibawa Tuhan di satu kondisi yang sebetulnya mereka nggak ngerti. Kenapa gitu ya? Contohnya, Yusuf. Untuk jadi raja, coba lihat perjalanan hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dipenjara lah, difitnah lah, dibuang ke sumur lah. Seolah-olah nggak mungkin menuju janji Tuhan, benar ya? Abraham, berapa lama dia harus menunggu sampai janji Tuhan tentang Ishak itu, sampai janji Tuhan tentang dia adalah bapa segala bangsa gitu ya, keturunannya akan banyak seperti bintang di langit gitu, pasir di laut. Berapa lama? Sangat lama sekali. Bahkan perjalanan hidupnya Abraham harus dengan Hagar dulu gitu ya, harus punya Ismail segala macem gitu. Kalau dia percaya waktu itu, saya percaya nggak perlu dia sampai dengan Hagar. Karena ketidakpercayaan, maunya manusia, maunya kita rata-rata adalah mengerti dulu. Udah ngerti, baru percaya. Tapi Alkitab, tapi maunya Tuhan, tapi prinsip kerajaan surga adalah kamu nggak perlu banyak mengerti. Yang penting kamu percaya. Kamu nggak perlu banyak mengerti dulu, gitu ya. Saya selama ini mikir gitu. Buat saya mengerti sehingga saya bisa melakukan. Saya selalu doa gitu. Sebelum saya sharing firman pun, saya selalu ngomong. Buat jemaatmu mengerti sehingga mereka bisa melakukan. Ternyata salah loh. Harusnya buat kita untuk percaya dan melakukan. Nggak perlu ngerti dulu. Banyak hal yang Tuhan lakukan itu membuat kita bingung gitu ya. Jalannya itu nggak langsung terang gitu, nggak langsung tahu ini ke sini ke sini sini. Kayak Google Map gitu ya. Kayak kita mau ke satu tujuan, kita nggak tahu tempatnya. Kita maps kan. Kita maunya kan
harus tahu tempatnya, nggak mau nyasar, nggak mau salah jalan, nggak mau ke tempat-tempat yang bukan tujuan, benar ya? Manusia itu maunya seperti itu. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kan di Alkitab, kalau saya membaca, saya merenungi, orang-orang yang dipakai Tuhan, yang Tuhan mau menyatakan rencananya, seringkali dibuat tidak mengerti dulu loh. Tetapi ada satu kepercayaan sehingga percaya itulah. Karena kita percaya, kita melangkah. Karena kita percaya, kita melakukan. Sama seperti Maria. Kita sebentar lagi mau Natal ya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat kisah Maria di Lukas 1. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Saya tahu kita pasti sering membaca ya, apalagi udah mendekat-dekat Natal gitu ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Maria waktu itu adalah seorang perawan, ya. Tetapi malaikat datang kepadanya. Takut gak? Bingung gak? Takut, bingung. Kenapa ini? Kok malaikat ngomongnya gitu? Dia bilang kayak gini, salam. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Lukas 1 ayat 28. Tuhan menyertai engkau. Ayat 29, Maria bukan 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 senang waktu malaikat ngomong gitu, tetapi dia terkejut. Dia takut. Kenapa ya malaikat ini ngomong ini? Kayaknya ada something happen, something big happen, gitu ya. Waktu malaikat bilang, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, itu bukan waktu itu Maria itu mendapatkan rumah bagus gitu ya, bukan mendapatkan berkat yang berkat secara materi yang luar biasa emas gitu, enggak ya. Tetapi dikatakan apa? Ayat 30 malaikat tahu dia takut. Dia malaikat berkata, Lukas 1 ayat 30, jangan takut hai Maria. Waktu malaikat bilang, salam hai engkau yang dikaruniai, Maria itu bukan bahagia. Bukan kayak kita dapat informasi ya bahwa kita menang undian gitu ya. Maria ini takut. Kayaknya ada something big happen deh. Yang membuat hatinya nggak enak. Aduh, apa ya ini? Kayaknya ada kejadian besar yang bakal saya alami gitu. Malaikat tahu. Kata dia bilang, jangan takut Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31-nya, ini loh kasih karunianya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Waduh, kira-kira nih ibu-ibu yang ada di sini, waktu kita gadis gitu ya, tiba-tiba ada malaikat ngomong kayak gitu. Hai, gitu-gitu. Yeni gitu. Engkau akan mengandung. Nggak punya suami, belum menikah gitu ya. Punya tunangan, ya dia punya tunangan, tapi belum belum menikah gitu. Dan pada zaman itu adalah satu dosa yang sangat besar ketika seseorang mengandung hamil sebelum menikah. Itu ya adat mereka, ya adat istiadat mereka, mereka akan dilempari batu, dikucilkan, pokoknya dianggap berzina segala macam. Itu semua udah ada di pikirannya Maria, benar ya. Maria takut. Tetapi kita belajar dari kisah ini, nggak mesti mengerti dulu, ya, nggak mesti mengerti dulu. Harap dulu. Maria tak, Maria mau. Maria meskipun dia nggak ngerti kenapa saya harus mengandung. Kenapa saya nggak waktu nikah dulu sama Yusuf, saya udah menikah, baru malaikat itu datang. Bisa ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau saya di posisi Maria, saya akan bertanya gitu, kenapa nggak saya nikah dulu? Baru kasih karunia yang besar ini datang kepada saya. Biar semuanya kan sesuai dengan track saya. Pengennya kan semua sesuai dengan pengertian kita. Tetapi kita harus belajar. Terkadang, bukan terkadang, sering kali Tuhan maunya kita taat dulu, walaupun kita nggak mengerti.
Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapi. Amin. Ya, mungkin kita sering berhadapan atau berhubungan dengan orang-orang yang sering ingkar janji. Makanya kita juga ketika kita baca firman Tuhan, ada janji Tuhan, kita melihat fakta, oh, jangan-jangan ini janji bukan buat aku. Kapan sih janji Tuhan yang indah itu datang ke hidupku? Kok yang aku alami, yang aku jalani malahan kayaknya jauh dari tujuannya itu. Jauh dari janjinya Tuhan itu, gitu. Seringkali kita seperti itu, tapi hari ini kita mau belajar. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, mereka tidak harus mengerti dulu, tetapi mereka melakukan dulu, percaya dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara ingat waktu ada seorang buta, ya, sejak lahir. Itu tujuannya sih? Apakah Tuhan jahat menciptakan orang buta sejak lahir? Buta sejak lahir bukan 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 penyakit. Itu kayak kalau kita bilang kayak takdir. Tapi ada tujuan Tuhan yang luar biasa gitu loh. Meskipun tidak mudah dengan orang yang menjalaninya. Lihat hidup Yesus sendiri waktu dia menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hidupnya enak-enak aja. Dia harus mati di kayu salib demi menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Sepertinya seolah-olah rencana Bapak adalah rencana yang menuju kehancuran. Benar gak? Kenapa salib? Kan bisa cara lain. Kalau dia mau menebus Bapak Ibu Saudara dan saya gitu ya. Dengan cara yang nggak usah orang pikir, oh Yesus gagal. Tapi Yesus tetap menjalaninya. Meskipun Yesus tidak mengerti. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu keinginannya Yesus. Tetapi luar biasa Yesus kita. Kehendakmu, tapi biarlah kehendakmu lah yang terjadi. Biarlah pada pagi hari ini kita juga bisa sama-sama belajar. Ketika kita menerima janji Tuhan dan kita menjalani prosesnya, seolah-olah prosesnya jauh dari janji Tuhan, seolah-olah tidak sampai tujuan gitu ya. Bahkan mungkin kita kehilangan satu dua hal gitu ya. Tetapi tetaplah percaya. Nggak perlu kita banyak mengerti, tetapi yang perlu adalah kita percaya, banyak percaya. Bagus juga kita nggak mengerti sehingga apa? Sehingga kita butuh, setiap hari kita butuh hikmatnya Tuhan. Benar? Ketika kita sudah mengerti, oh kita sudah pakai pengertian kita sendiri. Padahal Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Amin. Mari bersama-sama kita berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan janganlah bersandar kepada pengertian kita. Ketika manusia itu sudah mengerti, cenderungnya dia akan memakai pengertiannya itu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi ketika kita belum mengerti, tapi kita percaya, itulah iman, Bapak Ibu Saudara. Itulah iman sehingga ketika kita tidak mengerti, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita perlu selalu mengandalkan Dia di dalam setiap langkah keputusan kita. Amin. Itu maksudnya. Waktu Maria terima kasih karunia yang besar ini, malaikat tahu, Tuhan tahu, dia pasti takut banget. Takut omongan orang, takut pandangannya, tunangannya, takut pandangan keluarganya, sekelilingnya tentang dirinya. Tetapi orang yang berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan, dia tidak takut. Ya, dia nggak peduli perkataan sekelilingnya. Karena perkataan sekeliling pasti bisa mendaunkan iman kita. Bisa membuat kita down. Gitu ya. Perkataan manusia, penilaian manusia bisa membuat kita down.
Tetapi yang penting, apa kata Tuhan untuk hidup kita. Maria mengerti, ya, mungkin dalam pergumulannya gitu ya. Akhirnya Maria juga mau menjalani lakon dia sehingga tujuan Tuhan terwujud. Maukah kita, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, siapapun kita, menjalani lakon kita sehingga tujuan Tuhan tergenapi. Walaupun kita belum mengerti, maukah kita tetap percaya? Walaupun kita belum mengerti, maukah kita tetap taat dan melakukan? Walaupun kita belum mengerti, maukah kita tetap berserah kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami padang gurun saat-saat ini, entah itu karena kesalahan kita, entah itu karena keputusan kita yang salah, entah itu karena perlakuan orang lain, perkataan orang lain gitu ya, yang membuat mental kita jadi jatuh gitu ya. Ataupun mungkin banyak orang yang sengaja ingin mempermalukan kita gitu ya. Kita nggak ngerti lah apa yang terjadi. Kayaknya seolah-olah gitu kalau kita lihat segala sesuatunya kayak kacau dan kok nggak bukan tambah baik, tapi kok hal-hal yang kita sebenarnya tidak ingini terjadi. Asal kita tahu tujuan Tuhan, percayalah Tuhan dengan senang hati kita dan jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 kita bisa buka, kita baca bersama yuk. Yesaya. Bentar ya, saya cari. Yesaya 55 ayat yang ke-8 kita baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Percayalah sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan untuk hidup Bapak Ibu Saudara dan saya lebih besar daripada rancangan yang pernah kita pikirkan. Asal kita mau percaya. Ya. Tidak perlu kita mengerti 100%. Sehingga kita perlu setiap hari, setiap waktu, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, berserah, berlutut, meminta hikmat sehingga kita bisa dituntun Tuhan. Kita nggak perlu mengerti, yang penting kita mau dituntun. Asal Tuhan yang menyertai, ayo kita melangkah. Amin. Gak peduli perlakuan orang seperti apa. Tidak peduli. Tidak usah peduli omongan orang seperti apa. Terus melangkah. Terus semangat, Bapak Ibu Saudara. Ya, terus percaya janji Tuhan. Amin. Saat ini mungkin kita belum bisa melihat janji Tuhan secara big picture, secara gambaran besarnya gitu ya. Tetapi step by step kita mau. Percaya itu berarti taat. Percaya itu berarti melakukan. Percaya itu berarti berserah seperti Maria. Ya, Bapak Ibu Saudara, biarlah pada pagi hari ini kita mau benar-benar percaya kepada rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo, terima kasih banyak kayak ini buat renungan kebenaran firman-Nya. Pagi hari ini kita boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman yang telah disampaikan. Biarlah kita boleh mengaplikasikan, menghidupkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pagi hari ini kita akan menutup ibadah doa pagi kita. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, untuk tetap percaya.